Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Fahri Akbar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur IP statik dan IP DHCP. Yang pertama-tama kita harus menambahkan komputer pertama dan komputer kedua, lalu disambungkan oleh kabel crossover. Nah, gitu. Setelah itu kita masuk ke desktop dan IP configuration. Di sini masih statik ya, teman-teman. Jadi kita bisa atur. Kita pakai IP kelas C 192.168.0.1. Wow. Oh iya. 192.168.0.1. Ya, gitu. Lalu seterusnya komputer kedua. Kita config komputer kedua. Ke desktop, kita masuk ke IP configuration. Masukkan lagi IP-nya 192.168.0.2. Nah, begitu kira-kira. Sudah sampai di sini, mari kita ping ya. Mencoba ping dari PC1 ke PC2. Command prompt ping 192.168.0.2. Di sini bisa terlihat ya, teman-teman. Sini nyambung. Coba kita dari PC2 ke PC1. Ping 192.168.10.0 maksudnya, maaf. Titik 1. Nah, di sini juga berhasil ya, teman-teman. Nah, gimana caranya agar kita bisa menambahkan lebih banyak komputer? Tadi pertama-tama kita lihat di sini cuma ada satu port ya, teman-teman. Satu komputer itu hanya memiliki satu port fast Ethernet. Jadi kita tidak bisa menyambungkan banyak PC. Gimana kalau kita mau menyambungin 4 PC secara bersamaan? Mudah, mudah. Mudah sekali. Kita hanya perlu menambahkan switch. Nah, fungsi switch ini apa? Fungsi switch ini menambahkan port agar komputer bisa tersambung dengan banyak. 4 komputer ini bisa tersambung secara bersamaan. Jadi empat-empatnya nyambung tuh. Nah, kabel yang kita pakai itu strike flash Ethernet 1. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Satu komputer itu hanya memiliki satu port kabel fast Ethernet. Kalau switch memiliki banyak. Jadi bisa lebih terhubung lebih banyak terhadap komputer. Ini fast Ethernet 2. Ini fast Ethernet 3. Nah, di sini fast Ethernet 4. Dua komputer tersebut kan sudah di setting ya IP-nya ya. Sekarang kita setting IP komputer yang kedua yang baru kita tambahkan. Tiga. Ini adalah komputer keempat. Nah, mungkin bisa kita tes ya dari komputer 1 ke komputer 4.
Kita coba ping dari komputer satu ke komputer 4. Ya, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau pakai switch bisa menyambungkan lebih banyak komputer. Sini bisa terlihat kita menyambungkan dari komputer satu ke komputer 4. Kita copy dulu. Nah, kita taruh di sini Ctrl+V. Itu teman-teman. Kita juga bisa menyambungkan dari sini ke sini teman-teman. Jadi sesama switch memakai kabel cross. Nah, gitu. Tapi jangan lupa yang di sini juga harus diganti IP-nya. Diganti secara manual ini 5. Di sini bisa 6. Di sini 7. Dan di sini 8. Sekarang coba kita sambungin komputer satu ke komputer 8. Ping 192.168.8. Nah, lihat ya teman-teman, kita bisa juga nyambungin dari switch ke switch, bukan dari switch ke komputer ke dari komputer switch ke komputer, bahkan dari switch ke switch kita bisa menyambungkan IP. Nah, kalau ini IP statik ya teman-teman, jadi harus manual di setting seperti tadi, diketik IP-nya secara manual. Gimana kalau kita mau melakukan IP DHCP, yaitu IP memberikan IP secara otomatis kepada komputer-komputer 8 komputer ini. Cukup mudah sebenarnya teman-teman. Pertama kita hapus dulu kabel crossover ini. Lalu kita tambahkan switch lagi di tengah seperti ini. Lalu kita tambahkan router teman-teman. Router. Router. Nah, kita pakai kabel crossover antara ini dengan ini dengan ini dan ini ke sebentar teman-teman. Di sini belum ada kabel crossovernya. Maksudnya belum ada kabel fast ethernet. Kita tambahin dulu di pengaturan device fisik atau hard hard hardwarenya. Zoom. Kita matiin dulu. Oke, ini salah ya teman-teman. Salah router. Kita ambil router yang baru. 191.191.1. Nah, kayaknya yang ini yang ada fast ethernetnya. Fast ethernet bukan yang ini. Yang ini bukan juga. Atau yang ini.
Nah, ini ada teman-teman ya. Bisa dilihat sini di fast ethernetnya ada. Jadi kita bisa menyambungkan dari router ini ke router ini. Fast ethernet 1, the fast ethernet ini. Ini kita upload ya. Time skip. Bisa dilihat ya teman-teman, ini hijau. Hijau berarti kesambung. Nah, gimana caranya menjadikan komputer-komputer ini menjadi DHCP atau request IP secara otomatis? Gampang, pencet ini aja. Tuh, di desktop IP configuration lalu ke DHCP. Dia secara otomatis akan meminta atau merequest. Lihat di sini ada bacaan requesting IP address dari si router ya teman-teman. Nah, kita ini saja satu. Jadi gunanya router ini apa? Jadi gunanya router ini untuk memberikan IP secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Ya, di sini sudah terlihat ya, ada IP-nya masing-masing secara otomatis didapatkan. Gimana caranya kita mengujinya ya? Kita dari sini ke sini. Bisa dilihat ya teman-teman ya, di bawah sini yang saya mouse saya, kursor saya di sini successful. Di kita coba ping lagi dari sini ke sini. Ya bisa dilihat juga ya teman-teman ini. Ini terlihat successful. Nah, cukup mudah bukan teman-teman? Kalau kita ingin menyeting statik cukup dari dalam komputernya secara manual. Kita ketik IP-nya. Kalau DHCP cukup tambahkan router dan ganti settingan komputer untuk request IP secara otomatis. Nah, kira-kira begitu saja tutorial untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.